Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kembali kami menikmati berkat perlindungan Tuhan dari malam hari hingga pagi hari ini. Sungguh baik Engkau ya Tuhan, kembali kami bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda dan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, berikan kami pengertian-pengertian yang baru, untuk kami dapat mengerti arti dan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 24 sampai 25. Tertulis demikian. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Saudara yang dikasihi Tuhan, para murid Tuhan Yesus kebanyakan adalah nelayan yang berpengalaman. Karena itu mereka merasa tidak perlu ada bantuan dalam mengemudikan perahu di tengah danau yang luas itu. Tidurnya Tuhan Yesus bisa karena ia memang sedang lelah karena ingin beristirahat. Sebab dalam keadaannya sebagai manusia, ia juga membutuhkan istirahat. Namun tidurnya Tuhan Yesus juga bisa berarti sesuatu yang lain di sini, yaitu karena kemungkinan para murid merasa tidak perlu bantuannya atau pertolongan Tuhan dalam hal yang mereka bisa kerjakan. Apalagi mereka hanya di danau, bukan di lautan. Tapi ternyata ketika angin ribut datang, mereka tidak bisa mengatasi keadaan. Lalu akhirnya mereka ingat kepada Tuhan Yesus dan membangunkannya serta meminta pertolongan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa sering kita tidak melibatkan Tuhan dalam aktivitas kita? Mungkin itu studi atau pekerjaan kita, pelayanan, dan segala sesuatu yang kita lakukan. Apakah kita merasa diri kita tidak perlu Tuhan dalam bidang atau hal yang kita kerjakan? Mungkin saudara adalah seorang ahli dalam bidang medis, ahli ekonomi, atau ahli dalam bidang IT. Adakah saudara melibatkan Tuhan atau membiarkan Tuhan tertidur? Tentu saudara, maksud dari tertidur di sini bukan dalam arti tidur yang sebenarnya. Sebab Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan Yesus ada di sorga dan melihat setiap kita, dan Dia juga ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya. Tapi maksudnya di sini saudara, apakah kita tidak melibatkan Tuhan dalam segala hal dalam hidup kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, sehebat apapun diri kita yang kita pikirkan, kita selalu perlu Tuhan. Ada kisah mengenai seorang student yang sangat pintar dan lulus dengan predikat cum laude. Tapi ia merasa putus asa karena keadaannya yang sudah cukup lama menganggur. Ia sudah mengirimkan banyak lamaran, namun tidak ada satupun yang menerimanya. Sampai di suatu saat, ia sadar bahwa selama ini ia tidak pernah berdoa dan tidak pernah melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Selama ini ia merasa dirinya begitu hebat dan tidak perlu pertolongan Tuhan. Ia pun minta ampun pada Tuhan atas segala kesombongannya dan berdoa menyerahkan segala perkaranya kepada Tuhan. Setelah itu saudara, kehidupannya menjadi berbeda. Ia menjadi pribadi yang lebih rendah hati dan tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Ia pun kemudian mendapatkan pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan kerinduannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkanlah Tuhan. Jangan kita andalkan kekuatan kita sendiri. Jangan merasa diri kita hebat dan bisa melakukan segala-galanya. Kita selalu perlu Tuhan, saudara. Jangan pernah biarkan Tuhan tertidur. Artinya, jangan biarkan Tuhan berada di luar kehidupan kita. Tapi izinkan Tuhan yang memimpin dan mengendalikan hidup kita, saudara. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tapi bersama Tuhan kita bisa menghadapi segalanya. Mari kita berdoa, saudara.
Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu saat ini, yang sudah kami dengar Tuhan, yang mengajarkan kepada kami, untuk senantiasa melibatkan Engkau dalam segala hal di hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang seringkali sombong dan merasa diri kami mampu. Kami seringkali merasa tidak perlu Engkau, dan juga tidak perlu orang-orang lain. Kami merasa diri kami hebat, dan bisa melakukan dan mengatasi segala sesuatu. Padahal sesungguhnya kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Engkaulah ya Tuhan yang menjadi pertolongan kami. Seringkali kami tidak menyadari bahwa dalam perjalanan hidup ini Engkaulah ya Tuhan yang memberikan pertolongan. Engkau yang memberikan kami kekuatan, hikmat, kepandaian, dan segala yang kami perlukan. Kami sering tidak menyadari hal itu dan merasa bahwa semuanya itu karena diri kami, bukan karena Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Jamahlah hati kami, ubahkan kami jadi pribadi-pribadi yang rendah hati dan senantiasa mengandalkan Tuhan, serta melibatkan Engkau dalam segala hal di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengubahkan kami. Pimpinlah kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas yang kami lakukan, studi, tugas-tugas, pekerjaan, pelayanan, dan segala sesuatu. Biarlah semua yang kami kerjakan pada hari ini menjadi berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang sedang mengalami masalah dalam kehidupannya, agar Tuhan menolong, memberikan jalan keluar dan mujizat dalam kehidupan mereka. Sembuhkanlah yang sakit Tuhan, kuatkanlah yang lemah, dan berikan semangat yang baru kepada yang berputus asa. Baharui kekuatan kami semua, tambahkan iman dan percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami terima mujizat, pertolongan dari Tuhan. Berkatilah saudara-saudara kami seiman yang berada di Sulawesi Tengah, dan juga daerah-daerah lain yang terjadi konflik dan aniaya, agar Tuhan Engkau melindungi dan membela setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.